Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Komputekno. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengetik di Microsoft Word untuk pemula ya. Ini khusus pemula ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah advance bisa di skip saja. Ini untuk yang pemula sekali ya. Nah, tutorial kali ini kita akan awali dengan ini ya. Sebelum kita menginjak ke hal-hal yang lain, kita pertama buka dulu lembar kerja Microsoft Word ya. Pertama, teman-teman nyalakan dulu komputer. Jika sudah muncul seperti ini ya, klik dua kali saja icon ini ya, Microsoft Word, dua kali. Jika sudah, akan terbuka lembar kerja seperti ini ya. Nah, sebelum kita memulai membuat dokumen, pertama yang harus dilakukan adalah kita mengatur ukuran kertas ya. Caranya pada menu di atas ini klik page layout, kemudian klik margin, kemudian custom margin ya. Jika sudah, ini ada kotak dialog page setupnya sudah muncul. Nah, di sini ada pengaturan margin paper ya dan paper ya. Nah, jika ingin mengatur ukuran kertasnya ya, ini klik saja paper ini, kemudian kita pilih di sini kertas yang ingin dipakai. Jadi yang kertas yang mau diinginkan apa ya, bisa A4 ataupun F4 ya. Ini F4. Oh iya, buat teman-teman yang komputernya mungkin belum muncul ukuran F4 nya, teman-teman bisa menambahkannya ya secara manual. Nah, tutorialnya ada pada playlist Microsoft Word ya, sudah saya buatkan. Klik saja link di atas ini ya. Itu ada tutorial bagaimana cara memasukkan atau menambahkan ukuran F4 pada Microsoft Word. Ini ketika ukuran kertas sudah pilih, kemudian sekalian kita atur marginnya ya. Margin adalah batas pengetikan di lembar kerja ya. Ada top margin, left margin, bottom margin, dan right margin. Margin atas, margin kiri, margin bawah, dan margin kanan. Jika kita membuat dokumen, ini pada umumnya secara default sudah ada ukuran di sini ya, 2,5 ya di sini ya. Ini langsung saja kita pakai juga bisa, atau kita mau atur dengan ukuran yang lain ya. Jika teman-teman ingin membuat dokumen nantinya dalam bentuk dokumen yang dijilid seperti makalah ataupun skripsi, pada left margin atau margin kiri ini harus diberikan nilai yang lebih lebar ya, misalnya 3, atau 4 ya. Karena nanti sebelah kiri kan ada area untuk menjilid. Jadi ketika kita mengaturnya lebih lebar, nanti tulisan tidak akan terpotong ya. Gitu ya. Jika sudah, klik OK. Kita sudah mengatur margin dan ukuran kertas. Satu lagi yang berhubungan dengan kertas ini ya. Pada menu page layout di sini ada orientation. Nah, ini untuk mengatur apa kertasnya ini yang kertas vertikal atau mau dibikin landscape ya. Landscape kertasnya seperti ini ya, memanjang ke kanan ya, secara horizontal ya. Ini namanya landscape. Kalau kita mau bikin portrait seperti ini, berdiri kertasnya ya. Jika sudah, kita akan belajar bagaimana cara mulai mengetik ya. Untuk mengetik kita menggunakan tombol-tombol yang ada di keyboard ya. Jadi ketika kita menekan salah satu tombol seperti ini,
maka akan tercetak pada atau tertulis pada lembar kerja ya. Saya bikin tulis hurufnya agak besar ya, biar agak jelas. Nah, itu tadi saya menekan huruf tombol D, saya menekan tombol F, kemudian saya menekan tombol G. Misalnya kita ingin membuat sebuah kata, kami. Nah, ini kita tinggal menekan tombol pada keyboard ya, kemudian spasi. Spasi ini yang posisinya paling bawah ya, yang tombolnya itu panjang. Ini namanya spacebar ya. Nah, ini spasi satu kali, kemudian misalnya kita ingin menulis, spasi lagi, pergi, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menghapus huruf, jika kita ingin menghapus satu huruf di sebelah kiri, kita bisa menekan tombol backspace ya. Ini letaknya di atas tombol enter, ada lambangnya panah ke kiri ya. Ini ketika kita menekan satu kali akan menghapus satu huruf. Kita tekan lagi menghapus satu huruf lagi ya. Nah, seperti itu. Ada tombol untuk menghapus selain backspace, yaitu tombol delete. Misalnya kursor kita letakkan di sini. Yang kedip-kedip ini namanya kursor ya. Ini mouse-nya kita gerakkan, kita arahkan pada sebelah huruf P seperti ini, klik saja. Nah, kursor akan berpindah ke sini. Misalnya kita akan menggunakan fasilitas tombol delete ya. Jadi kita menghapus dengan tombol delete. Jika tadi kan menggunakan tombol backspace, ini pakai tombol delete ya. Jadi yang akan terhapus adalah di sebelah kanan kursor ya. Saya tekan tombol delete satu kali akan menghapus di sebelah kanan kursor satu huruf ya, atau satu karakter. Saya tekan lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita akan mengetik kata yang lain ya. Misalnya kita akan membuat huruf besar. Nah, huruf besar itu, untuk membuat huruf besar di keyboard ada dua tombol ya. Jika kita ingin membuat huruf besar yang berkelanjutan, misalnya semua huruf besar, maka kita harus menekan tombol caps lock ya, atau tulisannya di sini caps ya. Di sebelah kiri itu ada tombol caps lock atau caps, tekan satu kali. Nah, kemudian di lampu indikator akan menyala. Artinya apa? Artinya tombol caps lock sudah aktif ya. Jadi ketika kita menekan sebuah tombol akan tercetak sebagai huruf kapital ya. Saya berikan contoh. Kami ingin, spasi lagi, pergi. Nah, ini kata yang kita tuliskan setelah kita menekan tombol caps lock ya. Jadi semua berkelanjutan menjadi kapital semua. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat huruf besar hanya huruf pertama saja ya? Misalnya kami yang huruf besarnya K ya, K-nya saja ya. Caranya kita menekan tombol shift, tekan terus, kemudian tekan tombol K di keyboard. Oh, kita harus matikan dulu ya. Jika kondisinya caps lock tadi nyala, kita pencet atau tekan tombol caps-nya sehingga caps lock-nya mati ya, atau inaktif ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa manfaatkan tombol shift ya. Saya tekan terus tombol shift, kemudian tekan huruf K, kemudian lepas tombol shift, kemudian saya ketik kami. Nah, spasi, ingin, spasi. Jika kita ingin menggunakan tombol shift lagi untuk membuat huruf pertama besar, misalnya pergi, P-nya yang besar, kita tekan lagi tombol shift, tekan terus ya, kemudian tekan tombol P, seperti itu, lepas tombol shift, pergi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi jika kita ingin membuat huruf besar
atau huruf kapital cuma satu huruf saja, kita lebih baik memanfaatkan tombol shift ya. Kita tekan terus shiftnya, kemudian kita tekan tombol yang huruf yang kita inginkan, kemudian kita lepas lagi, begitu ya. Kemudian kita akan belajar menyalin, memindah, dan menghapus huruf atau kata ya. Tadi menghapus sudah saya singgung di awal ya, bisa menggunakan tombol backspace ataupun delete ya. Dengan tombol backspace di atas enter itu. Oh ya, tombol enter jika teman-teman belum melihatnya, di sebelah kanan itu, agak kanan ya, maksudnya bukan paling kanan, agak kanan itu ada tombol yang lebar ya. Tombol yang lebar, kemudian ada anak panah ke kiri ya. Dari atas kemudian belok ke kiri ya. Nah, itulah tombol enter ya. Kita contohkan, kita ingin menghapus seperti tadi, backspace, menghapus satu huruf seperti ini. Kemudian jika kita ingin menghapus dengan untuk menghapus satu huruf di sebelah kanan kursor, kita bisa menggunakan tombol delete ya. Caranya, letakkan kursor pada huruf yang akan dihapus, misalnya ini ya. Ini kita mau hapus, jadi letakkan kursor pada sebelah kiri ya, kemudian tekan tombol delete, akan menghapus satu huruf atau satu karakter di sebelah kanan kursor ya. Kemudian kita tekan lagi, akan menghapus lagi ya. Kemudian jika kita akan menghapus satu kata, caranya mudahnya kita seleksi aja ya, kita blok ya. Klik atau letakkan kursor di sini ya, kemudian klik tahan, kita geser hingga huruf terakhir, kemudian tekan tombol delete atau backspace ya, sama saja seperti ini. Atau kita akan menghapus semua kata di sini, kita blok semua sini ya, bisa mulai dari huruf terakhir atau huruf awal ya. Klik di sebelah huruf terakhir sini, kemudian tahan, geser ke kiri sama ke atas ya, hingga semua terseleksi, lepas, kemudian tekan tombol backspace atau tekan tombol delete. Seperti itu ya. Kemudian kita akan membuat format huruf miring, tebal, dan juga garis bawah ya. Caranya kita seleksi kata atau kalimat yang ingin diberikan, misalnya garis tebal, huruf tebal ya. Intinya yang mau kita format harus kita seleksi ya. Kita akan terapkan pada kata atau kalimat. Jika satu kata ya satu kata itu yang kita seleksi ya. Misalnya kata ini atau sampai sini. Kita blok dulu atau seleksi dulu. Kemudian untuk membuat huruf tebal, kita tekan tombol ini ya, klik saja tombol ini ya, B ya, atau bold ya. Jika menggunakan perintah pada keyboard, kita bisa tekan tombol CTRL plus huruf B ya. CTRL-nya tekan terus, kemudian tekan huruf B, itu sama saja ya. Ini klik. Nah, ini menjadi huruf tebal ya. Kemudian untuk membuat cetak miring, kita tinggal klik ini ya, italic ya, tombol italic atau Ctrl I ya, atau CTRL plus I ya, huruf I ya. Klik, ini menjadi miring. Jika ingin membuat garis bawah, kita tekan ini ya, tombol U ya, atau underline, atau perintah pada keyboard, tekan tombol CTRL plus huruf U ya. Nah, seperti itu. Intinya yang mau kita format atau kita edit, kita seleksi dulu ya, atau kita blok dulu. Kemudian kita akan memberi warna pada teks ya.
Ini diseleksi saja. Misalnya kita mau beri warna ya. Caranya setelah diseleksi kita klik tombol ini ya. Ini kita pilih warna. Ini ada panah kecil ke bawah, kita klik saja, kita pilih warna yang mana. Ini juga bisa, atau merah. Tinggal pilih ya teman-teman ya. Jika warna tidak ada di sini yang mau dipilih, teman-teman bisa mengeksplor warna yang lain ya. Ini ada more color ya, di sini klik saja. Kemudian teman-teman bisa pilih yang di sini. Ini previewnya ya, warna yang kita pilih. Misalnya ini. Nah, ini ya. Jika sudah oke ya. Warna akan berubah. Jika sudah, kita akan menyalin dan memindah ya. Cara menyalin kata atau kalimat ya, pertama harus kita seleksi dulu mana yang mau di copy ya. Misalnya kami ingin pergi, mau kita copy atau kita salin ya. Setelah seleksi, kemudian pada keyboard tekan tombol CTRL plus C ya. Kemudian letakkan kursor pada tempat yang diinginkan. Ini yang kedip-kedip ini kursor, letakkan pada tempat yang diinginkan. Misalnya ini di sini ya. Kemudian tekan CTRL plus V ya. CTRL tekan terus, kemudian tekan tombol V. Nah, itu namanya menyalin ya. Jadi kalau menyalin, kata asli masih ada ya. Ini seperti ini ya. Kemudian kita ingin memindah ya. Jika kita ingin memindah, ini kita sama seperti tadi, kita blok dulu. Kemudian pada keyboard tekan CTRL plus X ya. Kemudian letakkan pada tempat yang diinginkan ya. Oh, ini masih belum. CTRL plus X ya. Ini udah hilang kata yang kita mau pindahkan. Kemudian letakkan pada tempat yang diinginkan. Misalnya di sini. Kemudian tekan CTRL plus V. Jadi pindah ke sini ya. Untuk menyalin dan memindahkan, kita juga bisa menggunakan fasilitas menu klik kanan ya. Kalau tadi kan pakai menu perintah di keyboard ya. Jadi misalnya ini ingin kita copy, kita seleksi dulu, kemudian klik kanan di sini, klik copy, kemudian letakkan pada tempat yang kita inginkan. Misal di sini, klik kanan lagi, kemudian pilih paste ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya kita berikan warna merah. Nah, kemudian kita ingin memindah ya, menggunakan fasilitas klik kanan ya. Ini kita pindah, klik kanan, klik ini ya, yang ada gambar gunting ya, cut. Kemudian kita letakkan pada tempat yang kita inginkan, di mana? Di sini misalnya. Klik kanan di sini. Kemudian kita klik paste ya di sini ya. Nah, itulah memindah ya teman-teman ya. Jadi kalau mengcopy kata yang kita copy masih ada pada tempatnya, sedangkan kalau memindah, kata atau kalimat yang kita pindahkan akan berpindah tempat. Jadi aslinya sudah tidak ada lagi di tempat yang semula, berpindah pada tempat yang baru. Kita akan membuat bullet dan numbering ya. Bullet dan numbering itu ini ya, tombol untuk membuat penomoran ya teman-teman ya. Nah, bullet itu seperti apa? Bullet itu seperti ini.
Saya contohkan dulu, misalnya saya ketikkan di sini. Titik 2 dengan perincian sebagai berikut. Kita enter. Nah, kita ingin membuat bullet ya. Teman-teman lihat pada penunjuk mouse ya di sini. Inilah bullet. Kita bisa memilih bullet. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu sudah tercetak pada tadi di bawah kalimat itu. Kemudian atau checklist atau ini atau ini. Misalnya saya bikin ini aja ya teman-teman ya. Nah, di sini tertulis dengan perincian sebagai berikut. Misalnya saja enter. Nah, otomatis akan menjadi penomoran ya. Untuk menghilangkan atau mengakhiri penomoran, misalnya ini sudah selesai ya, kita membuat bullet. Kita menekan enter 2 kali ya teman-teman ya. Di sini enter 2 kali. Nah, dengan begitu akan hilang. Bullet di sini bisa kita ganti formatnya ya teman-teman ya. Kita seleksi semua, kemudian kita pilih yang lain. Misalnya ini. Atau tanda ini checklist saja ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa membuat penomoran ya. Artinya dengan nomor sama. Kita seleksi dulu semua seperti ini. Kemudian kita klik tombol yang di sebelahnya ya. Ini yang penomoran. Kita pilih tombol yang warna yang nomor yang mana, ini atau ini, sama-sama angka tapi ini ada kurungnya ya teman-teman. Ini saja. Gitu ya teman-teman ya. Setelah itu kita membuat perataan teks. Untuk membuat contoh perataan teks, saya ingin membuat ini dulu ya, beberapa kalimat ya. Sebagai contohnya berikut ini saya sudah siapkan ya, teks ya, beberapa kalimat. Ini ada 2 alinea. Perataan teks yang saya maksud adalah begini ya teman-teman ya. Rata yang dimaksud adalah rata ini ya. Kalau seperti ini rata kiri ya teman-teman. Ini rata lurus, ini seperti ini. Teratur ya, lurus di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan ini masih berantakan seperti ini ya. Ini artinya apa? Ini artinya perataan sebelah kiri ya. Kalau perataan sebelah kanan, kita bisa buat perataan sebelah kanan ya. Caranya kita seleksi semua kalimat ini, kemudian kita pilih perataan ya, perataan teks ya. Kita menuju tombol ini ya. Ini tombol untuk perataan teks ya teman-teman ya. Pada grup paragraf, di sini di atasnya ini ada tombol-tombol untuk perataan. Yang pertama adalah perataan kiri. Ini sudah kiri, nggak perlu lagi diratakan kiri ya. Sedangkan yang di sebelahnya adalah untuk perataan tengah, kemudian perataan kanan, kemudian untuk perataan kiri dan kanan. Kita coba dengan perataan tengah ya teman-teman ya. Nah, jadi kalimatnya akan menjadi semuanya di tengah seperti ini ya. Center seperti ini. Lalu bagaimana dengan perataan kanan? Karena ini seleksinya atau bloknya sudah hilang, kita blok kembali. Jangan lupa untuk mengeblok. Klik tahan, geser ke kanan, ke bawah hingga semuanya terseleksi ya teman-teman ya. Kemudian kita coba perataan kanan. Kita klik tombolnya ini. Nah, ini di kanan rata seperti ini ya, sedangkan di kiri berantakan dari atas ke bawah. Kemudian untuk perataan kiri kanan ini adalah teratur dari sebelah kiri dan kanan ya, lurus ya.
seperti ini. Ini adalah perataan kiri dan kanan. Kita sudah belajar perataan, kemudian kita akan belajar mengatur jarak baris ya teman-teman ya. Jarak baris itu kemana? Jarak baris ini ya teman-teman. Ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, ini adalah baris ketiga. Nah, kita akan mengatur jarak antar baris agar bisa lebih renggang atau lebih rapat ya. Kita blok kalimat mana yang ingin kita atur jarak barisnya, misalnya ini semua aja. Untuk mengatur jarak baris, pada ini ya, tombol di atas ini teman-teman lihat aja, pada group paragraf ini di atasnya ada tombol untuk perataan, maksud saya untuk mengatur jarak baris ya. Di situ tertulis line and paragraph spacing ya. Klik saja. Nah, kita atur jarak yang kita inginkan, apakah 1 atau 1,1. Ini 1,5 seperti segini, ini 2. Nah, makin nilainya makin besar, jarak barisnya makin renggang ya, teman-teman. Ini 2,5. Nah, seperti itu kita pilih saja, misalnya dibikin 1 ya. Nah, ini 1 jarak barisnya. Kemudian kita akan membuat jarak baris antar alinea ya. Misalnya saya tambah lagi 1 alinea, ini misalnya kita enter saja. Nah, ini alinea pertama, ini alinea kedua, alinea ketiga ya, atau paragraf ketiga ya. Nah, saya ingin membuat jarak antar paragraf ini sama ini. Misalnya mau dibikin lebih renggang ya teman-teman ya, kita blok saja. Teman-teman lihat pada grup paragraf, sebelah kata paragraf ini ada tombol kecil ya, kanan bawah letaknya, klik saja. Kemudian teman-teman lihat pada bagian spacing, ini before dan after kita berikan nilai yang lebih besar ya. Misalnya sini 20. Ini sekedar contoh teman-teman, tapi teman-teman jika ingin mengatur sesuaikan dengan kebutuhan ya. 20. Jika sudah, klik OK. Nah, ini jaraknya lebih lebar ya teman-teman. Ini pertama segini, segini, lebih lebar dari tadi. Kemudian kita contohkan yang lebih renggang lagi, biar kelihatan jelas ya. Ini klik lagi. Pada spacing before dan after kita tambah misalnya 30. Ini 30. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan yang tadi ya. Nah, before, maksudnya before sebelum paragraf ya, ini before, after ini teman-teman ya. Ini after. Nah, ini jaraknya semakin lebar antar paragraf seperti ini ya. Kemudian kita belajar bagaimana cara menyisipkan gambar ya. Untuk menyisipkan gambar, kita letakkan kursor pada tempat di mana gambar itu ingin ditempatkan ya. Misalnya di sini kita enter dulu. Nah, gambarnya nanti akan kita letakkan di sini. Caranya klik menu insert, kemudian picture. Kita cari ya lokasi gambarnya ya, dimana tempat kemarin menyimpan. Misalnya ini, sekedar contoh aja, kita insert kemudian ya. Nah, begitu ya. Ini saya kecilkan aja. Nah, gambarnya posisinya di kiri ya teman-teman ya. Jika kita ingin mengubah posisinya, kita bisa pakai perataan seperti tadi. Klik gambarnya. Oh, di atas belum ada kita klik menu home ya. Nah, ketika kita mengklik menu home, menu perataannya sudah nampak di sini. Ini jangan lupa klik gambarnya dulu, kemudian pilih perataan yang diinginkan, misalnya di center ya, tengah ya. Nah, gambar akan tampil di tengah ya. Kalau di kiri ini teman-teman ya. Kalau kanan ini di tengah saja. Oke. Kita akan belajar menyisipkan tabel ya. Untuk menyisipkan tabel,
pertama yang harus kita lakukan adalah kita tempatkan kursor pada tempat yang diinginkan ya, tempat di mana tabel akan ditempatkan ya. Kita klik saja, misalnya di sini. Kemudian pada menu kita klik insert, kemudian pada menu di bawahnya kita pilih yang tabel ya. Tabel ini, klik. Kemudian kita pilih berapa kolom dan berapa baris ya. Di sini sudah ada template. Kita tentukan berapa kolomnya, misalnya 4, atau barisnya berapa, 6 atau 7 ya, seperti ini. Nah, ini tabel ya sudah jadi ya teman-teman ya. Tabel sederhana sudah jadi, tinggal kita mengedit ya. Seperti ini. Kemudian kita tulis kolomnya, kepala kolomnya. Misalnya pertama adalah nomor. Nah, untuk berpindah pada sel di sebelahnya kita bisa menggunakan anak panah ya teman-teman ya. Atau kita langsung klik pakai mouse, bisa arahkan penunjuk mouse ke sini, klik. Nah, ini akan berpindah. Atau bisa menggunakan anak panah ya. Dari sini kita akan menggunakan anak panah untuk menggerakkan kursor ya. Pada keyboard teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada tombol anak panah, ke atas, ke bawah, kiri dan kanan ya. Nah, tinggal teman-teman tekan saja ke tempat mana yang akan kita tempatkan ya kursornya. Misalnya ke kanan, ini akan pindah ke sana lagi atau ke bawah sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Dari nomor misalnya kita ke kanan, kemudian kita ketik alamat misalnya seperti itu, panah lagi ke kanan, kemudian jenis kelamin, ini sekedar contoh, kemudian umur. Nah, kita bisa atur ya tabelnya ya. Misalnya ini mau dibikin agak tinggi, barisnya agak lebar ya, seperti ini. Untuk mengeditnya kita tinggal blok saja teman-teman, ini katanya yang kita tuliskan untuk membuat header kolom ya. Kemudian misalnya kita mau berbesar ya hurufnya menjadi 14. Nah, pada teman-teman lihat pada ini ya, font ini kita bisa pilih font mana yang kita inginkan, misalnya Verdana. Kemudian ukuran hurufnya misalnya 14. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya untuk tabel ini kita mau bikin tebal ya. Ini kita atur ya sesuai dengan lebar kolomnya. Misalnya nomor ini agak sempit begini. Kemudian alamat segini. Ini alamat kita ganti aja nama ya teman-teman ya. Itu saja. Nah, teman-teman lihat ketika kita membuat baris yang lebih tinggi tinggi barisnya kita tambah menjadi segini lebarnya. Teman-teman lihat ini tulisan ini menjadi nempel ke atas ya. Jadi ini tidak, ketika kita lihat tidak bagus ya. Ini kita atur dulu supaya kita bisa menempatkan ini ya, bisa di tengah-tengah ya. Kita seleksi dulu semua. Kemudian kita pilih penempatan ya atau alignment ya. Klik kanan. Kemudian pada bagian cell alignment kita pilih yang tengah-tengah ini ya teman-teman ya. Jadi inilah center yang paling tengah-tengah ya. Secara vertikal di tengah, secara horizontal juga di tengah ya. Kalau kita pilih yang ini beda, nempel ke atas, ini nempel ke bawah, ini nempel ke kiri, ini nempel ke kanan ya. Kalau ini pas tengah-tengah ya. Gitu ya teman-teman. Kemudian jika kita ingin mengisi data, kita tinggal ketik seperti biasa ya. Misalnya angka 1, kemudian pindah.
bisa klik di sini untuk berpindah atau pakai anak panah seperti tadi ya. Misalnya Anto, kita ketik lagi. Misalnya ke bawahnya Dewi. Gitu ya teman-teman ya. Ketik aja ya. Kemudian karena ini barisnya terlalu sempit ya, kita mungkin bisa mengatur ya teman-teman, 3 barisnya kita blok semua, kemudian klik kanan, kemudian table properties, kemudian pada bagian row sini ya. Nah ini pada row size, nah ini bagian size ini kita berikan checklist ya. Kemudian di sini berikan nilai ya, berapa tinggi baris yang kita inginkan ya, misalnya 0,7 ya. Nah jika sudah oke. Nah ini menjadi lebih ini ya teman-teman ya, tinggi barisnya menjadi lebih lebar atau lebih tinggi. Nah ini seperti tadi nempel ke atas, kita bikin di tengah-tengah ya. Jika ini nanti teman-teman bisa terapkan pada semua sel ya. Jadi teman-teman ketik seperti biasa hingga selesai ya, nanti baru kita atur. Caranya seperti tadi, kita blok, kita seleksi semua, klik kanan, kemudian cell alignment ya. Nah kalau ini beda, kalau misalnya ini teman-teman mau membuat rata kiri namun di tengah ya, secara vertikal di tengah, ini ya yang harus dipilih. Ini ya teman-teman ya. Kalau ini nanti posisinya di tengah. Kalau teman-teman pilih ini, posisinya di kiri namun secara vertikal di tengah ya, klik saja ini. Gitu teman-teman ya. Tutorial tentang tabel, jika ya teman-teman ingin mendalami pembahasan seputar tabel ya, teman-teman bisa lihat video kami pada playlist ya. Di sana teman-teman bisa cari bagian yang membahas tentang tabel atau klik saja link yang di atas ini ya. Nanti akan terbuka videonya. Untuk mengatur lebar kolom kita bisa gunakan ini ya. Bisa mulai dari garis ini atau dari ruler ya. Misalnya kolom nama mau kita persempit lebarnya ya teman-teman ya. Caranya dekatkan kursor pada ruler ini, bagian ini perbatasan kolom nama dan jenis kelamin ya, hingga menjadi panah ke kiri dan kanan. Klik tahan, kemudian geser ke kiri ya untuk mempersempit. Untuk memperlebar kita geser ke kanan ya. Ini kita geser ke kiri ya, agar lebih sempit sedikit ya. Nah seperti ini. Kemudian jenis kelamin sama, persempit dikit. Atau bisa juga pakai cara ini ya, garis ini kan garis ya, vertikal ya teman-teman. Dekatkan kursor ke sini hingga berubah tanda seperti ini ya. Klik tahan, geser ke kiri ya. Nah begitu ya teman-teman ya. Untuk merubah tinggi baris di awal sudah saya jelaskan ya, bisa saya ulangi lagi. Untuk merubah tinggi baris bisa dilakukan secara bersamaan seperti ini ya. Seperti tadi, klik semua, blok semua, kemudian klik kanan, kemudian table properties, kemudian klik bagian row. Pada size di sini ganti nilainya teman-teman ya. Tentukan nilainya berapa. Kalau di sini 0,7, misalnya teman-teman ingin tinggi barisnya diubah menjadi lebih tinggi lagi, bisa diganti dengan 0,9 atau 1,0 cm juga bisa. Intinya ini terserah teman-teman ya. Atau dengan cara seperti tadi, ketika kita merubah lebar kolom seperti ini. Nah kalau yang ini kita dekatkan kursor pada barisnya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah klik tahan, geser ke bawah untuk memperlebar. Nah seperti ini ya. Kita kembalikan lagi seperti awal. Nah, namun dengan cara seperti ini, kebanyakan tabel nanti barisnya tidak sama ya teman-teman ya.
dengan cara manual seperti itu. Jadi lebih bagus seperti yang cara pertama tadi ya. Blok semua, ini secara otomatis akan sama ya, tabel properties. Pada bagian row, berikan checklist, tentukan nilainya ya. Misalnya 0,6. Kemudian oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita belajar membuat surat ya. Untuk membuat surat dalam mengetik sama saja ya teman-teman ya. Akan bikin ke halaman berikutnya. Nah, misalnya kita akan membuat surat. Untuk membuat surat, cara mengetiknya sama saja teman-teman ya. Cuman yang membedakan mungkin dalam penempatan tanggal agak ke kanan, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nanti membuat tanda tangan. Misalnya di paling atas ini kita bikin lurus kiri semua dulu ya. Nanti kita atur belakangan ya. Misalnya tanggal pertama Jakarta. Januari 2023. Kemudian enter. Misalnya sini nomor. Kemudian untuk membuat titik 2 agar sama ya, kita manfaatkan tombol tab ya teman-teman ya. Habis mengetik nomor sini, langsung kita tekan tombol tab pada keyboard. Tombol tab atau tabulasi letaknya di atas tombol caps lock ya teman-teman. Tekan pertama, tekan kedua. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Satu tab aja ya. Kemudian titik 2. Kemudian spasi, misalnya ada contoh. Nah, untuk membuat lampiran di bawahnya, kata lampiran, setelah sini kita tekan tombol shift ya, agar jarak barisnya nanti tidak terlalu lebar ya teman-teman ya. Jadi ini tidak langsung kita enter. Kita tekan shift dulu, shiftnya tekan terus, kemudian baru enter ya. Kemudian lam, kemudian tekan tombol tab satu kali, titik 2, spasi, 1 lembar, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita enter ya, baru kita enter. Misalnya ini kepada YTH, shiftnya tekan terus, kemudian baru enter ya. Kemudian misalnya direktur PT XYZ gitu ya, di Jakarta. Oh ini salah, ini tadi karena saya langsung menekan enter jadi jaraknya terlalu lebar seperti ini ya. Ini tadi seperti ini, kemudian shiftnya tekan terus, tombol shiftnya tekan terus, kemudian baru enter ya. Jadi jaraknya segini teman-teman ya. Kemudian enter, kemudian dengan hormat. Nah, ini enter. Nah, biar lebih cepat saya kopikan saja ini. Ini sekedar contoh aja biar ada naskahnya, kalimatnya. Bikin rata kiri kanan. Kalau teman-teman ingin membuat alinea, kursor letakkan sini ya. Kemudian arahkan kursor pada bagian roller ya. Nah, pada bagian paling atas ada tulisan first line indent ya. Kemudian klik tahan, geser ke sini teman-teman ya. Nah, ini akan menjadi alinea.
Sama juga ini kalau mau dibuat, klik tahan ke sini ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita ingin membuat baris baru, otomatis akan sini menjadi alinea baru seperti ini ketika kita enter. Ini sekedar contoh ya teman-teman ya. Kemudian kita tutup dengan kalimat menutup. Kemudian tanda tangan ya. Kemudian misalnya tanggal di sini mau kita gerakkan ke kanan ya teman-teman ya. Kita bisa geser dengan tombol tab ya. Tombol tab di atas caps lock di keyboard itu ada tombol tab yang ada gambarnya panah kiri kanan itu ya, bertumpukan itu ya. Tekan satu kali sampai segini, tekan lagi sampai ke kanan ya. Nah, atau bisa juga menggunakan ini ya, memanfaatkan ruler ya teman-teman ya. Nah, gerakan kursor hingga ke ruler, ada left indent di situ. Klik tahan, geser sampai ke sini ya. Kemudian ini sama, kita seleksi dulu ya. Kemudian kita gerakkan sampai ke kanan, lurus dengan tanggal ya, Jakarta ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Atau kalau ini kepada ini mau digeser kanan, bisa juga kita seleksi seperti tadi. Nah, ini gitu ya teman-teman ya, pakai left indent. Seperti pada bahasan kita sebelumnya ya, kita masih bisa mengedit surat yang kita buat ini. Misalnya ini spasinya mau kita atur kembali ya. Ini kita blok saja. Menu di sini belum nampak. Untuk pengaturan spasi ya, kita klik home karena letaknya pada menu home ya. Kemudian pada tombol ini kita pilih seperti tadi, tombol line and paragraph spacing ya. Klik saja, pilih. Misalnya mau kita bikin 1,15 ya. Nah, seperti ini. Ini bisa juga kalau mau diterapkan ya. Pada video yang sudah saya bikin sebelumnya, teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat surat ya. Surat di Microsoft Word ya. Surat dinas ataupun surat yang lain ya. Dan juga pembahasan seputar spasi ya. Teman-teman bisa belajar pada video-video sebelumnya. Ada di playlist belajar Microsoft Word ya. Selanjutnya kita menyimpan file. Nah, dari bahasan kita sebelumnya dari awal tadi, ini sudah ada 2 halaman ya. Kita akan menyimpan pekerjaan kita dulu ya sebelum kita cetak. Caranya untuk menyimpan dokumen adalah klik file di sini, kiri atas ini ya, klik file, kemudian ketika kita belum pernah menyimpan dokumen, kita bisa memilih tombol save ya teman-teman ya. Nah, begitu. Kemudian kita letakkan lokasinya ya.
di folder mana akan kita tempatkan filenya. Bisa di bagian download atau di dokumen. Misalnya di bagian dokumen ya teman-teman ya. Kita bikin saja filenya namanya latihan. Kemudian jika sudah, klik save ya. Di waktu masa yang akan datang atau di waktu-waktu kapan saja, teman-teman masih bisa mengedit ini ya. Masih mengedit dokumen ini, misalnya mau disempurnakan seperti apa gitu. Kemudian jika sudah, disimpan lagi ya, file save gitu ya, setelah diedit seperlunya. Atau ketika kita ingin mengedit surat ini atau dokumen ini, kemudian kita ingin menyimpannya dengan nama yang lain ya, caranya kita menggunakan fasilitas file save as. Misalnya ini kita edit, kemudian kita ingin menyimpan dengan nama file yang lain ya. Caranya klik file, kemudian pilih save as, kemudian kita ganti namanya ya teman-teman ya, latihan 2 gitu ya, kemudian save. Jadi dengan fasilitas penyimpanan menu save as tadi, file yang pertama tadi tidak akan tertimpa ya teman-teman ya, kecuali jika file tadi kita edit kemudian kita simpan dengan menekan ini ya, dengan mengklik tombol save ini ya, ini akan tertimpa ya file sebelumnya ya. Jadi file save as itu digunakan jika kita ingin menyimpan dan memberi nama file dengan nama yang lain ya, lain dari sebelumnya gitu teman-teman ya, intinya. Oke, kita sudah menyimpannya, kemudian kita ingin mencetak ya dokumen ini teman-teman ya. Caranya file, namun sebelumnya teman-teman pastikan printernya di-on-kan dulu ya. Printernya di-on-kan dulu, harus sudah tersambung dengan komputer ya. Ini misalnya mau kita cetak, klik file, kemudian print. Nah, kita pilih di sini, kita memilih printer yang kita gunakan ya teman-teman ya. Jika teman-teman memiliki lebih dari satu printer yang sudah terinstall di komputer, maka di sini akan ditampilkan printer-printer yang sudah terinstall ya. Kita pilih yang mana yang digunakan, yang sudah ready ya. Nah, saya menggunakan ini, sudah ready. Kemudian pada bagian bawah ini, print all page, artinya kita mencetak semua halaman ya. Jika kita tidak mengubah ini, maka semua halaman akan tercetak ya. Jika kita ingin mencetak halaman tertentu saja, misalnya halaman 3, teman-teman tinggal ngisi ini aja ya. Ini ya, diisi halaman 3 gitu ya, tulis 3 gitu ya, jika cuma halaman 3. Jika tidak ya nggak perlu diisi ya. Artinya kita mencetak semua halaman. Misalnya dokumen kita terdiri dari 10 halaman, kita ingin mencetak halaman 1 sampai 3, kita tinggal mengetikkan seperti ini teman-teman. 1 kemudian strip 1 kemudian strip 3 ya, artinya kita mencetak halaman 1 sampai halaman 3. Atau kita ingin mencetak halaman 1 sampai 3, kemudian halaman 5, tinggal koma ya teman-teman ya. Koma, halaman 5, koma, halaman 10. Gitu ya teman-teman ya. Jika tidak, artinya kita ingin mencetak semuanya, kita kosongin aja sini ya. Kemudian jangan lupa pada Copies ini ditanyakan mau mencetak berapa rangkapnya ya. Jika kita tidak ingin mencetak lebih dari satu halaman, ini otomatis akan tercetak 1 ya. Misalnya kita ingin membuat rangkapnya menjadi 3, artinya akan membuat menjadi 3 kali cetak ya. Jika ini 2 halaman, artinya akan menjadi
6 halaman nanti ya, 6 kertas ya ketika di print. Saya kira pada pengaturan print ini seperti itu teman-teman ya. Jika sudah tinggal klik ini ya, print gitu ya. Kayaknya cukup sampai di sini ya tutorial kita kali ini tentang belajar cara mengetik di Microsoft Word untuk pemula ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengikuti ya. Jangan lupa dapatkan selalu update terbaru video-video selanjutnya ya setiap harinya. Klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update-update selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.